Dalam sebuah kajian, penyuluh agama Kemenak Kota Cilegon, yang juga dosen di Universitas Al-Khairiyah Cilegon, Dr. Haji Ujang Jenal Mutakin, menjelaskan, bulan Ramadan merupakan bulan yang memiliki fadilah dan keutamaan yang begitu besar dan sangat istimewa bagi umat Islam. Di bulan inilah, umat Islam di seluruh dunia diwajibkan untuk berpuasa selama 1 bulan penuh. Di bulan ini pula, mereka berlomba-lomba mengerjakan ibadah dan amal kebaikan seperti sholat, membaca Al-Quran, bersedekah, memberikan santunan kepada fakir miskin dan lain sebagainya. Hal tersebut tidak mengherankan, mengingat bulan Ramadan adalah bulan amal ibadah dilipat gandakan, pintu kebaikan dibuka seluas-luasnya, dosa-dosa diampuni, dan doa-doa dikabulkan. Selain memperbanyak ibadah seperti membaca Al-Quran, iktikaf di masjid, salat-salat sunnah, sedekah, dan ibadah lainnya, salah satu amaliyah yang memiliki banyak keutamaan pada bulan Ramadan adalah melakukan kajian atau pengajian belajar ilmu atau menghadiri majelis ilmu. Ada banyak pahala menuntut ilmu yang bisa didapatkan selama bulan Ramadan hingga malam terakhir bulan Ramadan. Di antaranya adalah pertama, mendapat pahala seperti setahun. Dari Anas bin Malik radhiyallahu dari Nabi Muhammad SAW yang bersabda, barang siapa hadir di majelis ilmu pada bulan Ramadan, maka Allah menulis bagi orang tersebut tiap-tiap jangkahan kakinya sebagai ibadah 1 tahun. Kedua, pahala dilipat gandakan. Rasulullah bersabda, maka berhati-hatilah kalian pada bulan Ramadan. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pada apa-apa yang tidak dilipat gandakan dalam selain bulan Ramadan. Demikian pula kejelekan-kejelekan juga dilipat gandakan. HR Tabrani. Ketiga, diangkat derajatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dari kamu sekalian, dan orang yang diberi ilmu. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Keempat, menjadi pribadi yang takut Allah. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, sesungguhnya yang paling takut pada Allah dengan takut yang sebenarnya adalah para ulama orang yang berilmu. Karena semakin seseorang mengenal Allah yang Maha Agung, Maha Mampu, Maha Mengetahui, dan dia disifati dengan sifat dan nama yang sempurna dan baik, lalu ia mengenal Allah lebih sempurna, maka ia akan lebih memiliki sifat takut dan akan terus bertambah sifat takutnya. Tafsir Al-Quran Al-Azim 6:308. Kelima, jalan menuju surga. Orang yang keluar dari rumahnya menuju masjid untuk menuntut ilmu syar'i, maka ia sedang menempuh jalan menuntut ilmu. Nabi SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Hadis At-Tirmidzi nomor 2682. Keenam, mendapat seluruh kebaikan. Dari Muawiyah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Hadis Bukhari nomor 71 dan Muslim nomor 1037. Ketujuh, mendapat kemuliaan dunia akhirat. Ibnul berkata, seandainya keutamaan ilmu hanyalah kedekatan pada Rabbul Alamin, Rob semesta alam, dikaitkan dengan para malaikat, berteman dengan penduduk langit, maka itu sudah mencukupi untuk menerangkan akan keutamaan ilmu. Apalagi kemuliaan dunia dan akhirat senantiasa meliputi orang yang berilmu, dan dengan ilmulah syarat untuk mencapainya miftah da'ari sa'adah 1:104. Kedelapan, merupakan amal jariyah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang manusia mati, maka terputuslah darinya amalnya kecuali dari 3 hal. Dari sedekah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak solih yang mendoakannya. Hadis Muslim nomor 1631. Kesembilan, termasuk amalan yang utama. Rasulullah bersabda, menghadiri majelis ilmu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat, menjenguk 1000 orang sakit, dan mengiring 1000 jenazah. Imam Al-Ghazali. Ke-10, meninggal saat menuntut ilmu akan langsung bertemu Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang kedatangan maut saat menuntut ilmu, maka ia akan bertemu dengan Allah, dan tiadalah batas antara dia dengan Nabi, melainkan hanya derajat kenabian. Tabrani. Ke-11, pahala seperti haji. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang pergi ke masjid, tidaklah diinginkannya untuk pergi ke masjid kecuali untuk mempelajari kebaikan atau untuk mengajarkan kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukan haji dengan sempurna. Demikian beberapa pahala menuntut ilmu di bulan Ramadan. Semoga bermanfaat.